Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, 2 siswa SMA ketahuan berbuat mesum di Taman Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Di balik semarak masa remaja yang mestinya dipenuhi oleh semangat belajar, kreativitas, dan pencarian jati diri, terdapat kenyataan pahit yang semakin mencemaskan, gaya pacaran anak sekolahan yang kian hari makin mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar kisah cinta monyet yang dulu dianggap lucu dan ringan, tapi telah bergeser menjadi sebuah persoalan sosial yang patut mendapat perhatian serius dari orang tua, pendidik, bahkan pembuat kebijakan. Pacaran di kalangan pelajar bukanlah hal baru. Namun, yang membuatnya miris adalah bagaimana pacaran kini berubah bentuk menjadi aktivitas yang tidak sehat secara psikologis maupun moral. Anak-anak usia belasan tahun, yang masih duduk di bangku SMP atau SMA, kini dengan mudah mempertontonkan kedekatan fisik secara berlebihan di ruang publik, bahkan tak segan mengunggahnya ke media sosial. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dari mereka sudah mengenal hubungan fisik yang seharusnya belum menjadi ranah mereka. Cinta pada usia remaja sejatinya adalah perasaan alami, bagian dari proses perkembangan emosional manusia. Namun, ketika cinta itu tidak diarahkan dengan baik, ia bisa menjadi racun yang merusak masa depan. Banyak pelajar yang menjadikan pacaran sebagai pelarian dari masalah rumah, ajang eksistensi, atau bahkan sebagai simbol status sosial di sekolah. Mereka berlomba-lomba memiliki pasangan, seolah-olah jomblo adalah aib yang harus dihindari. Unggahan romantis, tukar kado, hingga menginap diam-diam menjadi hal yang dibanggakan. Ironisnya, mereka belum benar-benar mengerti makna tanggung jawab, komitmen, dan dampak dari hubungan tersebut terhadap diri mereka sendiri. Sebagian besar hubungan itu berakhir dengan patah hati, trauma, bahkan penyesalan mendalam. Namun lebih parah lagi, beberapa hubungan berujung pada kehamilan di luar nikah, putus sekolah, dan rusaknya masa depan yang seharusnya masih terbuka luas. Budaya populer melalui sinetron, drama Korea, lagu-lagu cinta, dan konten media sosial seolah menjadi guru tak resmi bagi remaja dalam memaknai cinta. Mereka dijejali dengan narasi romantisme yang berlebihan, penuh pelukan, ciuman, hingga adegan ranjang yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak seusia mereka. Mereka menelan mentah-mentah konsep cinta versi dunia hiburan, tanpa pemahaman bahwa realitas hidup jauh berbeda. Apalagi media sosial kini menjadi panggung utama gaya hidup anak muda. Pasangan remaja memamerkan kemesraan mereka dengan caption puitis dan video estetik. Mereka berlomba menciptakan couple goals yang sebetulnya hanya tampilan semu. Di balik senyuman manis di foto-foto itu, banyak tersimpan kecemasan, kecemburuan, kekerasan emosional, bahkan tekanan untuk memberi lebih agar hubungan tetap langgeng. Sayangnya, remaja yang belum matang secara emosional dan psikologis tidak bisa memilah mana yang pantas dan tidak. Mereka mudah terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat, saling posesif, manipulatif, bahkan kekerasan fisik. Bukannya tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mereka justru terjebak dalam drama berkepanjangan yang menguras energi dan mengganggu proses belajar. Salah satu akar dari masalah ini adalah minimnya komunikasi antara orang tua dan anak tentang cinta dan hubungan. Banyak orang tua masih menganggap tabu untuk membahas soal pacaran, seks, dan emosi dengan anak-anak mereka. Padahal, keterbukaan dan edukasi dini justru menjadi kunci agar anak-anak tidak mencari jawaban dari sumber yang salah. Sebagian besar sekolah pun belum maksimal dalam memberikan pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Pendidikan seks yang semestinya menjadi alat pencegah pergaulan bebas, justru sering dianggap sebagai hal yang vulgar. Akibatnya, siswa-siswi tumbuh dengan pengetahuan yang minim tapi rasa ingin tahu yang tinggi, perpaduan yang sangat berbahaya. Bukan hanya itu,
banyak guru yang lebih sibuk mengejar target akademik ketimbang membina hubungan yang hangat dan mendalam dengan murid. Padahal, anak-anak sekolah sangat membutuhkan figur dewasa yang bisa dijadikan tempat bertanya dan berbagi. Jika mereka tidak mendapatkannya dari lingkungan rumah dan sekolah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain, seringkali dalam hubungan asmara yang belum siap mereka jalani. Gaya pacaran bebas di kalangan anak sekolah bukan sekadar urusan pribadi. Ia membawa dampak sistemik yang serius. Penurunan prestasi akademik, bolos sekolah, konflik antar siswa karena rebutan pacar, hingga meningkatnya angka aborsi ilegal dan penyakit menular seksual di usia muda adalah sebagian dari konsekuensi buruk yang sudah mulai terlihat. Tak sedikit pula remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat hubungan pacaran yang toksik. Rasa cemas, stres, depresi, bahkan percobaan bunuh diri menjadi tragedi yang tak jarang kita baca di berita atau media sosial. Dunia remaja yang seharusnya menjadi masa untuk membangun mimpi, justru berubah menjadi ladang luka yang dalam. Meskipun situasinya terkesan suram, harapan untuk perubahan selalu ada. Kuncinya adalah kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua perlu belajar untuk menjadi teman bagi anak, bukan sekadar pengatur. Anak-anak butuh didengarkan, bukan hanya diperintah. Komunikasi dua arah yang hangat adalah pondasi utama agar anak tidak merasa perlu melarikan diri ke dalam pelukan pasangan yang belum tentu bisa membimbingnya. Sekolah juga harus berani mereformasi sistem pendidikan yang terlalu kaku. Pendidikan karakter, literasi emosi, dan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian wajib dari kurikulum. Bukan untuk mendorong anak pacaran, tapi agar mereka tahu bagaimana menjaga diri, menghargai lawan jenis, dan membangun relasi yang sehat. Masyarakat pun perlu berhenti menormalisasi pacaran berlebihan di usia sekolah. Budaya populer harus mulai dikritisi, dan konten media sosial harus ditanggapi dengan sikap selektif. Perlu ada kampanye yang membangun kesadaran remaja bahwa cinta sejati bukanlah soal kemesraan fisik, tapi tentang tumbuh bersama sebagai pribadi yang utuh. Gaya pacaran anak sekolahan hari ini bukan sekadar urusan remaja, melainkan cerminan dari sistem sosial yang gagal membimbing mereka dengan benar. Mereka bukan anak nakal, hanya tersesat di tengah arus zaman yang terlalu deras. Mereka butuh tuntunan, bukan cemoohan. Mereka perlu dipeluk dengan nilai, bukan dibebaskan tanpa arah. Jika kita ingin menyelamatkan generasi muda, maka kita harus mulai sekarang. Dengan pendidikan yang tepat, komunikasi yang jujur, dan perhatian yang tulus, kita bisa mengembalikan masa remaja ke jalurnya, masa untuk belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan masa depan, bukan masa untuk menggadaikan segalanya demi cinta yang belum waktunya. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.